Bab 1641. Musuh bertemu. Melihat wanita jangkung itu berjalan memasuki gedung di depannya, Lin Yi merasa bahwa dia sangat mirip dengan harimau betina yang pernah dilihatnya di Yuhang. Itu tidak mungkin suatu kebetulan, kan? Tunggu apa lagi? Ayo pergi, kata Ji Qingyan. Ayo pergi. Lin Yi membawa barang bawaannya dan berjalan menuju gedung kantor cabang. Ia berhenti di pintu. Tuan Lin, berlatihlah dengan baik dan jadilah polisi yang terhormat. Tentu saja. Nanti kalau sudah dapat seragam, jangan lupa kirim swafoto ke aku. Kamu pasti ganteng banget. Setelah semua omongan ini, kamu cuma mau foto aku pakai seragam, kan? Jangan bilang begitu, tujuanmu kan melayani rakyat, benar, kan? Baiklah, apakah saya dianggap sebagai warga negara? Lumayan, Ji Qingyan. Kamu sudah belajar cara menipuku. Hehe, logikaku benar. Bagaimana bisa dianggap tipuan, kata Ji Qingyan sambil tersenyum. Baiklah, cepat laporkan. Hubungi aku lewat telepon kalau ada yang kau butuhkan. Ya, aku akan melakukannya. Karena dia tidak akan melakukan perjalanan jauh, Ji Qingyan tidak terlalu enggan berpisah. Setelah mencium pipi Lin Yi, dia melambaikan tangannya dan melihatnya pergi. Lin Yi mengambil barang bawaannya dan berjalan masuk ke dalam gedung. Penampilan Lin Yi menarik perhatian banyak orang. Terutama para polisi wanita. Ketika mereka melihat Lin Yi, mereka tak kuasa menahan diri untuk menunjukkan ekspresi terkejut dan rahang mereka menganga. Apakah Anda di sini untuk pelatihan? Tanya seorang polisi wanita berambut pendek. Ya, jam 1 pagi. Pergilah ke ruang konferensi di lantai 2. Ada rapat pelatihan yang harus kamu hadiri. Misi pelatihan baru akan dimulai sore ini. Baiklah, terima kasih. Mengikuti rombongan lainnya, Lin Yi membawa barang bawaannya ke lantai 2. Melihat punggung Lin Yi saat dia pergi, polisi wanita berambut pendek yang berbicara kepadanya berkata dengan penuh semangat. Nenek, Yiran benar-benar beruntung kali ini, bisa berlatih dengan pria tampan seperti dia. Bukankah dia akan sangat senang? Kakak, tahan dirimu, kata teman yang lain. Mereka di sana untuk latihan, bukan untuk apapun yang kamu pikirkan. Itu tidak ada hubungannya dengan rasa senang. Tapi pria setampan itu enak dipandang, dan siapa tahu, sesuatu mungkin terjadi. Jangan melamun. Ini bukan drama TV. Keberuntungan seperti itu jarang datang. Pada saat ini, Gu Yiran, yang mengenakan seragam, berjalan ke lantai 2 dengan setumpuk dokumen di tangannya. Gu Yiran memang tipe yang keren sejak awal. Setelah memakai seragam ini, penampilannya jadi berbeda. Yiran, Yiran. Gu Yiran yang tengah melihat materi itu, tanpa sadar mendongak ketika mendengar rekannya memanggilnya. Apa yang telah terjadi? Aku punya kabar baik untukmu. Ada seorang pemuda yang sangat tampan di antara para peserta pelatihan ini. Penampilannya sungguh luar biasa. Kebetulan kamu juga jomblo. Kamu bisa mencobanya. Bisakah kalian berdua bersikap baik? Gu Yiran memutar matanya dan berkata, aku sedang bekerja, bukan pergi kencan buta, aku tidak akan menghabiskan banyak tenaga. Kamu tipe orang yang bilang tidak, tapi sangat jujur secara fisik. Kalau ketemu dia, kamu mungkin juga nggak akan bisa mengendalikan diri. Cek. Aku tidak segila kamu dalam hal cinta. Meski begitu, Gu Yiran mulai ragu. Seberapa tampannya dia? Mungkinkah dia setampan pria yang dilihatnya di Yuhang? Sialan, kenapa dia memikirkannya lagi? Dia begitu marah karena menstruasinya tertunda seminggu. Dia benar-benar ingin menendangnya. Berhenti berpura-pura. Kamu akan lihat betapa tampannya dia saat kamu melihatnya. Baiklah, baiklah, aku tidak akan bicara omong kosong denganmu. Kata Gu Yiran. Aku akan naik ke atas. Gu Yiran membawa dokumen itu ke atas dan berjalan menuju ruang rapat di lantai 2. Saat itu, terdapat lebih dari 40 mahasiswa di ruang konferensi. Rasio gender sekitar 3:1. Jumlah ini tidak sedikit. Jika kondisi mereka sangat buruk, beberapa dari mereka akan tersingkir. Namun selama tidak ada kecelakaan, sebagian besar akan bertahan, meskipun tidak pasti di departemen mana mereka akan ditempatkan. Beberapa mungkin tetap di sini, sementara yang lain mungkin ditugaskan ke stasiun tingkat lebih rendah. Kemana seseorang akan pergi tergantung pada kemampuannya sendiri. Kak Hai, para siswi itu sepertinya sedang memperhatikanmu. Orang yang berbicara itu bernama Ding Chao. Ia bertubuh pendek dan berwajah gelap. Ia berbisik kepada orang di sebelahnya. Dibandingkan dengan Ding Chao, orang yang duduk di sebelahnya jauh lebih baik dalam segala aspek. Dia juga sangat tampan. Di antara para peserta pelatihan ini, dia adalah orang yang berbeda. Nama pria itu adalah Zhou Xinghai, dan dia berasal dari keluarga kaya. Mereka punya mobil, rumah,
dan sedikit tabungan di Zonghai. Mereka adalah keluarga kaya yang tak perlu khawatir soal mencari nafkah. Di kota makmur seperti Zonghai, sangat baik memiliki kondisi seperti itu. Kita lihat saja. Aku tidak tertarik, kata Zhou Xinghai santai sambil menyilangkan kaki. Ini semua adalah saham berkualitas tinggi, kata Ding Chao. Jika aku bisa menemukan pacar yang bekerja di sini, masa depanku akan bebas. Zhou Xinghai dan Ding Chao adalah teman sekelas di universitas. Setelah lulus, mereka diterima di universitas yang sama dan memiliki hubungan yang sangat baik. Jelas sekali kalau kamu kurang waspada, kata Zhou Xinghai. Begini, waktu aku ke toilet tadi, aku nggak sengaja nemu sesuatu. Instruktur perempuan kita cantik banget. Dia sepertinya nggak jauh lebih tua dariku. Usianya pas banget. Yang terpenting, dia sepertinya masih jomblo. Aku harus berusaha keras untuknya. Serius? Kamu dengar banyak banget, tanya Ding Chao. Tapi kamu harus santai saja. Kamu baru bisa menyimpulkan kalau belum melihatnya langsung. Saya orang yang sangat berhati-hati. Bagaimana mungkin saya membuat kesalahan dalam hal seperti ini, kata Zhou Xinghai dengan percaya diri. Aku sudah melihat profil samping dan belakang instruktur perempuan kita. Dia benar-benar cantik bak polisi. Kalau dia ganti baju santai, pasti dia cantik. Kalau begitu, ini benar-benar kesempatan, kata Ding Chao. Ketika saya tiba, saya mengamati sekeliling dan menyadari bahwa orang-orang yang datang dan pergi terlalu tua atau tidak terlalu tampan. Dari segi penampilan, sungguh tidak ada yang bisa menandingi Anda. Posisi Anda sebagai dekat air, pertama melihat bulan, mungkin cocok. Jadi, tidak ada satupun gadis magang yang menarik perhatianku, kata Zhou Xinghai sambil tersenyum. Lagi pula, kondisi keluargaku juga lumayan. Tentu saja, aku harus mencari seseorang dengan kondisi yang lebih baik. Tentu saja, kata Ding Chao. Kamu bukan hanya tampan, tapi juga kapten tim basket di kampus. Asal kamu mau berusaha, memenangkan hati instruktur perempuan itu seharusnya mudah. Zhou Xinghai tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Ia juga merasa itu tidak sulit. Ya Tuhan, apakah orang itu juga ada di sini untuk latihan? Dia membawa koper, jadi aku cukup yakin dia ada di sana. Dia terlalu tampan. Dia seperti selebritas. Dan kakinya yang jenjang itu. Aku tak tahan lagi. Rasanya aku mau pingsan saking tampannya. Bab 1642. Marah sampai meledak. Kemunculan Lin Yi menyebabkan keributan di ruang konferensi. Tatapan para gadis tertuju padanya. Mereka semua berbinar-binar dan terpesona. Dari mana anak ini berasal? Sekali lihat saja, kau sudah tahu dia bukan orang baik. Melihat Lin Yi, Zhou Xinghai merasa seperti sedang melihat ancaman besar. Belum lagi tingkat profesionalnya, penampilannya saja jelas tidak kalah. Bahkan mungkin dia pesaingnya. Cari tempat untuk duduk. Seorang pria berusia 30-an berkata ketika dia melihat Lin Yi masuk. Nama pria itu adalah Li Xianghui, dan dia adalah instruktur lain untuk pelatihan ini. Gu Yiran adalah asistennya. Lagi pula, ada beberapa perempuan di sini, dan tidak pantas jika hanya ada satu instruktur laki-laki. Lin Yi mengangguk dan mencari tempat duduk di barisan belakang. Karena kemunculan Lin Yi, bisikan-bisikan terus terdengar di ruang rapat. Banyak gadis berbalik dan melihat ke arahnya seolah-olah mereka telah melihat spesies langka. Melihat punggung Lin Yi, Li Xianghui mengamatinya. Jika dia direkrut, dia bisa menjadi wajah cabang. Karena itu, ia berharap levelnya tidak terlalu buruk. Kalau tidak, ia tidak akan bisa mempertahankannya. Zhou Xinghai juga menatap Lin Yi dengan mata setengah tertutup, ia sudah menganggapnya sebagai musuh imajiner. Lin Yi tidak terlalu memperhatikan yang lain saat dia terus mengobrol dengan Ji Qingyan di teleponnya. Meskipun dia datang ke sini untuk berlatih, Ji Qingyan tampak lebih bersemangat daripada dirinya. Akan tetapi, dia lebih peduli dengan swafotonya. Pada saat ini, pemberitahuan sistem terdengar di benak Lin Yi. Setelah 7 hari pelatihan, Anda akan diberi hadiah 100.000 poin kemahiran. Mendengar notifikasi sistem, Lin Yi merasa misinya tidak sulit. Dengan levelnya, pelatihan tingkat ini seharusnya tidak ada apa-apanya. Ia bisa lulus dengan mudah. Tenang. Waktunya sudah tiba. 1. 11 panggil nama kalian. Orang yang namanya dipanggil akan mengangkat tangan dan memberi isyarat kepadaku, kata Li Xianghui. Orang-orang di ruang konferensi duduk tegak dan ekspresi mereka menjadi serius. Namun, ketika Lin Yi mendongak, dia melihat harimau betina yang dilihatnya di Yuhang sedang berdiri di samping Li Xianghui. Saat dia melihat Gu Yiran, Lin Yi merasa bahwa misi yang dikeluarkan sistem langsung meningkat beberapa level. Dengan harimau betina itu di dekatnya, sulit untuk mengatakan apakah ia dapat berhasil melewati 7 hari pelatihan.
Bajingan ini. Lin Yi mengumpat dalam hati, ya Tuhan, apakah sistem ini mengirimmu ke sini untuk menggodaku? Tak lama kemudian, absensi pun dimulai. Sun Yan. Di sini. Zhou Xinghai. Di sini. Wang Xin. Di sini. Lin Yi. Di sini. Mendengar suara Lin Yi, gadis-gadis di ruang rapat itu berbalik. Begitu mereka melihat Lin Yi, banyak gadis yang penasaran dengannya. Mereka menunggu panggilan absen dimulai agar bisa tahu namanya. Terjadi keributan kecil lagi di ruang konferensi. Tanpa sadar, Li Xianghui dan Gu Yiran memandang Lin Yi. Awalnya Gu Yiran tidak menanggapinya dengan serius, tetapi pandangan ini membuatnya tidak bisa mengalihkan pandangan. Tak pernah sekalipun ia bermimpi bertemu pria menjijikkan itu di sini. Apakah ini kesempatan baginya untuk membalas dendam? Menyadari bahwa Gu Yiran sedang menatapnya, Lin Yi tersenyum dan membuat gerakan minum. Melihat tindakannya ini, Gu Yiran langsung meledak di tempat, berharap dia bisa menendangnya. Ada apa denganmu? Tanya Li Xianghui lembut. Aku baik-baik saja. Gu Yiran berpura-pura tenang. Dengan paksa menekan kemarahan di hatinya, Gu Yiran mengangkat kepalanya dan menatap Lin Yi, seolah berkata, kau ada di tanganku. Lihat bagaimana aku memperlakukanmu. Lin Yi juga melihat tatapan agresif Gu Yiran. Mengetahui apa yang dipikirkannya, Lin Yi menyadari bahwa selain mencari balas dendam pribadi, dia tidak mempunyai banyak keterampilan lain. Dengan pemikiran ini, Lin Yi tersenyum, lalu menunjuk ke area di sekitar dadanya dan memberi isyarat ke arahnya, mengucapkan kata-kata. Gaya kuno. Gu Yiran, yang berada di atas angin, mengepalkan tangannya saat melihat gerakan Lin Yi. Li Xianghui yang berdiri di samping bahkan mendengar suara dia menggertakkan giginya. Ada apa? Kamu kenal orang itu? Li Xianghui adalah orang yang sangat waspada. Ia menyadari bahwa ketika nama Lin Yi dipanggil, emosi rekannya berfluktuasi. Terlebih lagi, ada tanda-tanda dia tidak mampu mengendalikan diri. Aku baik-baik saja, hanya sedikit tidak nyaman. Gu Yiran mencari alasan untuk menutupinya. Apakah kamu ingin istirahat? Tidak, aku akan baik-baik saja sebentar lagi. Li Xianghui mengangguk dan berhenti memperhatikan Gu Yiran. Beberapa menit kemudian, absensi berakhir. Segmen berikutnya adalah pidato pemimpin. Lin Yi menyandarkan kepalanya di tangannya dan mendengarkan dengan bosan. Di sisi lain, Ji Qingyan tidak tinggal diam. Ia terus mengirim pesan WeChat kepada Lin Yi, merasa bahwa ini adalah hal yang membawa kehormatan bagi leluhurnya. Sekitar 20 menit kemudian, pidato pemimpin tersebut berakhir. Yang menyusul adalah peraturan dan pelatihan kepolisian. Setelah itu, ia akan menerima perlengkapan urusan internal, pakaian pelatihan, dan sebagainya. Masalah-masalah sepele ini berakhir sekitar pukul 11 pagi. Namun, selama proses ini, Lin Yi memiliki pemahaman kasar tentang identitas Gu Yiran dan Li Xianghui. Li Xianghui adalah wakil kapten pasukan polisi kriminal, dan Gu Yiran adalah anggota timnya. Levelnya sepenuhnya online. Setelah misi pelatihan berakhir, yang tersisa hanyalah berpisah di asrama. Semua orang keluar dari ruang rapat satu demi satu. Si bocah lelaki, Li Xianghui yang asli, dan si gadis mengikuti Gu Yiran. Melihat Lin Yi berjalan ke arahnya, Gu Yiran menatapnya. Seolah-olah dia hendak menyemburkan api ke arahnya. Lin Yi sama sekali tidak menghiraukannya, tetapi saat melewatinya, dia sengaja berhenti dan meliriknya tajam. Niatnya jelas. Li Xianghui melirik Gu Yiran dari sudut matanya. Intuisinya yang tajam mengatakan bahwa sesuatu pasti telah terjadi di antara kedua orang ini. Kemudian, di bawah pimpinan Li Xianghui, mereka masing-masing menemukan asrama mereka sendiri. Sesampainya di asrama, Lin Yi terkejut. Ia pikir kamarnya hanya untuk 6 atau 8 orang, ternyata hanya untuk 2 orang. Selain itu, ada toilet dalam. Itu sangat mengesankan. Namun, Lin Yi juga tahu bahwa ini ada hubungannya dengan situasi keuangan Zonghai. Kota itu tidak kekurangan uang, jadi unit-unit di tingkat bawah tentu saja tidak kekurangan uang pula. Kalau itu kota tingkat kedua atau ketiga, tidak mungkin dia bisa mendapatkan asrama sebagus itu. Hei, sobat, yuk, kenalan dulu. Namaku Zhang Peng. Teman sekamar Lin Yi tidak tinggi, hanya sekitar 170. Ia agak gemuk dengan wajah bulat dan potongan rambut cepak. Ia cukup tampan. Meskipun agak gemuk, ia tidak akan dianggap gemuk. Lin Yi tersenyum. Kita akan jadi teman sekamar dan rekan kerja mulai sekarang. Silakan merokok. Aku tidak merokok, silakan saja. Lin Yi menunjuk tanda di dinding, kurasa merokok tidak diperbolehkan di sini. Kita bicarakan nanti saja. Zhang Peng meletakkan kembali rokoknya dengan kesal. Kamu tampan sekali, kenapa kamu memilih menjadi polisi? Kamu terlihat seperti bintang,
atau setidaknya influencer media sosial, yang mungkin akan menghasilkan uang lebih cepat daripada pekerjaan ini. Itu pekerjaan yang solid. Kau benar. Rakyat jelata Huaxia sangat mementingkan stabilitas. Itu benar. Keduanya mengobrol sebentar dan menjadi akrab satu sama lain. Kedua orang tua Zhang Peng adalah pekerja biasa. Fi bergabung dengan Akademi Kepolisian dan diterima setelah lulus. Lin Yi mengarang alasan serupa, tetapi menghilangkan bagian tentang Akademi Kepolisian. Karena kamu tidak bersekolah di Akademi Kepolisian, kurasa kamu mungkin akan ditugaskan ke posisi administrasi, kata Zhang Peng. Aku tidak terlalu mempermasalahkannya. Yang penting bisa masuk. Haha, masuk akal juga. Asal ada semangkuk nasi, siapa yang peduli mau makan apa? Ya. Tak lama kemudian, bel di luar pintu berbunyi. Waktu makan siang telah tiba dan mereka harus pergi makan. Area kantin tidak luas, dan dekorasinya pun tidak mewah. Namun, makanan yang disajikan sangat enak, mirip dengan makanan yang disajikan koki di restoran biasa. Kemunculan Lin Yi menimbulkan kehebohan. Baik gadis magang maupun polisi wanita biasa, mereka semua tanpa sengaja melihat ke arahnya. Jelas saja dia hanya anak yang cantik. Apa yang perlu dibanggakan, kata Zhou Xinghai acuh tak acuh. Bab 1643. Kepala dicukur. Saudara Hai, tenanglah. Kita abaikan saja dia, kata Ding Chao. Disinilah kekuatan berbicara sendiri. Anak laki-laki tampan seperti dia pasti tidak akan bisa berdiri tegak. Dia bahkan mungkin akan tereliminasi pada akhirnya. Lihat cara jalannya. Dia ceroboh. Sekali lihat saja, kamu bisa tahu dia belum pernah latihan. Dia tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang seperti kita dari Akademi Kepolisian. Zhou Xinghai bergumam sambil makan. Orang seperti dia bukan ancaman bagiku. Dia bahkan tidak layak menjadi lawanku. Kau benar berpikir begitu. Lihat dia. Dia mungkin akan tereliminasi dalam 7 hari ini. Zhou Xinghai mengangguk tanpa suara dan meneruskan makannya. Pelatihan akan resmi dimulai pada sore hari. Ini akan menentukan apakah pria ini seekor keledai atau kuda. Saudara Hai, instruktur gua ada di sini, kata Ding Chao dengan gembira. Zhou Xinghai mendongak dan melihat Gu Yiran dan rekan wanita lainnya berjalan ke arahnya. Zhou Xinghai berdiri dan tersenyum pada Gu Yiran. Instruktur, mari kita duduk di sini dan makan. Gu Yiran tertegun sejenak. Ia tak menyangka murid baru ini begitu antusias. Aku mau makan di tempat rekan kerjaku. Aku nggak akan ganggu kalian lagi. Baiklah, hati-hati, instruktur, kata Zhou Xinghai sambil tersenyum. Gu Yiran mengangguk dan berjalan ke meja lain. Yiran, kamu sangat menawan. Seseorang langsung menghampirimu begitu kamu muncul, kata polisi wanita berambut pendek itu. Saya ingat namanya Zhou Xinghai. Dia cukup tampan. Dilihat dari cara berpakaiannya, dia seharusnya cukup memenuhi syarat. Apakah Anda ingin mempertimbangkannya? Bisakah kamu tidak usil begitu? Aku instrukturnya. Sudah menjadi sifat manusia untuk bersikap sopan. Kau benar. Meskipun penampilannya lumayan, dia masih sedikit lebih rendah dari orang bernama Lin Yi itu. Jangan sebut-sebut dia padaku. Itu menyebalkan. Hah. Polisi wanita berambut pendek itu tertegun sejenak. Ini hari pertamanya di sini. Dia tidak memprovokasimu, kan? Sekalipun kamu sedang menstruasi, kamu tidak bisa melampiaskan amarahmu padanya. Wajah Gu Yiran dingin. Kalau bukan karena dia, haidnya tidak akan tertunda berhari-hari. Aku tidak terlalu suka gigolo seperti dia. Dia mungkin tidak punya banyak kemampuan. Kalau dia tidak lulus pelatihan, dia akan dikeluarkan setelah ini. Kita tidak bisa membiarkan kambing hitam seperti dia masuk. Kamu terlalu mudah terpengaruh sugesti psikologis. Hanya karena seseorang tampan, bagaimana bisa dia gigolo? Kamu tidak bisa menggeneralisasi seperti itu. Ini masalah yang perlu ditangani. Baiklah, jangan sebutkan dia padaku. Melihat Gu Yiran enggan membicarakan Lin Yi, mereka berdua tidak melanjutkan topik ini. Mereka hanya bertemu dengan rekan kerja mereka dan makan bersama. Lin Yi dan Zhang Peng duduk bersama. Zhang Peng menoleh ke arah Zhou Xinghai dan mengeluh. Orang ini terlalu penjilat. Kita baru saja bertemu. Kenapa dia sudah memburunya seperti penjilat? Jangan terlalu khawatir. Biarkan dia melakukan urusannya, itu bukan urusan kita. Bagaimana bisa kau bilang itu bukan urusan kita? Kalau dia berhasil memenangkan hati instruktur Gu dengan sanjungannya, instruktur Gu pasti akan memperlakukannya berbeda. Orang ini benar-benar licik. Lin Yi tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Ia merasa masalah ini tidak ada hubungannya dengan dirinya, jadi tidak perlu terlalu diperhatikan. Terlepas dari apakah Zhou Xinghai menjilat Gu Yiran atau tidak, sikapnya terhadapnya tidak akan berubah.
Dia pasti akan mempersulitnya. Selama beberapa hari pelatihan berikutnya, ia hanya bisa berusaha untuk tidak terpengaruh. Menurut aturan, mereka hanya punya waktu 1 jam untuk makan. Secepat apapun mereka makan, mereka harus berkumpul di lapangan pada pukul 12.30. Jika dia makan cepat, dia bisa beristirahat lebih lama. Jika dia makan lambat, dia harus mencari solusi untuk mengatasinya. Lin Yi dan Zhang Peng makan dengan kecepatan yang wajar, menghabiskan makanan mereka dalam waktu setengah jam. Mereka kemudian pergi ke ladang dan menunggu hingga pukul 12.30. Setelah beberapa latihan sederhana, lebih dari 40 orang secara otomatis berdiri dalam 3 baris. Tak lama kemudian, Li Xianghui dan Gu Yiran berjalan mendekat. Mereka mengamati kerumunan dan memanggil lebih dari 10 orang, termasuk Lin Yi. Menurut peraturan yang berlaku, gaya rambutmu tidak sesuai standar dan perlu dirapikan. Ayo ikut aku sekarang. Awalnya, yang lain agak gugup, tetapi ketika mereka mendengar bahwa masalahnya ada pada gaya rambut mereka, mereka menghela napas lega. Permintaan ini tidak berlebihan. Dibandingkan dengan ketenangan orang lain, Lin Yi sangat menantikannya. Dia sudah lama ingin mencoba gaya rambut cepak, tetapi Ji Qingyan dan Liang Ruoxu menolaknya, jadi rencananya ditunda. Sekarang, keinginan ini akhirnya dapat terpenuhi. Gu Yiran memutar matanya ke arah Lin Yi dan berpikir dalam hati. Dia cuma mengandalkan gaya rambutnya untuk mengelabui orang. Siapa tahu dia bakal sejelek apa setelah potong rambut cepaknya. Sekitar setengah jam kemudian, Li Xianghui kembali bersama 10 orang itu. Beberapa mahasiswi berseru serempak. Konon, potongan rambut cepak adalah satu-satunya standar yang tepat untuk mengukur ketampanan seorang pria. Sekarang, saya benar-benar percaya. Saya tidak menyangka Lin Yi akan semakin tampan setelah memotong rambut pendeknya. Gaya rambut ini terlalu jantan, kurasa hanya dia yang bisa melakukannya. Gaya rambut dan penampilannya ini sungguh serbaguna. Saya merasa dia bahkan lebih tampan daripada sebelumnya. Gu Yiran menatap Lin Yi dengan enggan dan mengeluh dalam hatinya. Mengapa dia terlihat jauh lebih enak dipandang setelah memotong rambutnya? Gu Yiran menggelengkan kepalanya. Dia harus menemukan cara untuk menghentikan kebiasaan ini. Bagaimana mungkin dia punya pikiran seperti itu? Lin Yi dan yang lainnya memasuki antrian, dan latihan sore resmi dimulai. Sementara itu, Lin Yi sangat puas dengan gaya rambutnya. Dia bertanya-tanya bagaimana reaksi Ji Qingyan dan Liang Ruoxu saat mereka melihat ini. Dia menganggap cukup menarik untuk memikirkan hal ini. Ayo pemanasan dan lari 2 putaran di lapangan, kata Li Xianghui. Semua orang sudah dewasa dan tahu tujuan mereka di sini. Tentu saja, mereka tidak akan seperti mahasiswa yang mengeluh tentang langit saat latihan militer pertama mereka. Mereka berinisiatif pergi ke lintasan lari dan jogging untuk pemanasan. Gu, apakah kamu yakin tidak mengenal Lin Yi? Li Xianghui bertanya. Aku benar-benar tidak mengenalnya. Ketua tim, jangan terlalu banyak berpikir. Aku tidak terlalu memikirkannya. Hanya saja, kamu bertingkah agak aneh. Kalau kamu kenal dia, jaga dia baik-baik. Kau benar-benar tidak perlu mengurusku, kata Gu Yiran. Dan kita harus lebih ketat. Kita tidak bisa merekrut orang yang tidak berguna. Li Xianghui tersenyum. Dengan sikap seperti ini, hanya orang bodoh yang akan percaya bahwa mereka tidak saling kenal. Mungkinkah itu mantan pacarnya? Tak lama kemudian, pemanasan berakhir dan semua orang berkumpul kembali. Setengah jam berikutnya terdiri dari pelatihan dasar yang sangat sederhana. Misalnya, belok kiri dan kanan, berjalan serempak, dan berjalan lurus. Inilah materi dasar pelatihan militer di universitas. Namun, segmen ini berakhir setelah sesi pelatihan sederhana. Hal ini karena topiknya tidak penting. Masih banyak hal lain yang perlu dilatih. Subjek selanjutnya adalah latihan melompat dan jatuh ke tanah. Saya akan menjelaskan detailnya kepada semua orang. Ada sederet tikar tebal di lapangan. Li Xianghui berdiri di atasnya sementara Gu Yiran berjongkok di pinggir lapangan dengan tongkat plastik di tangannya. Keduanya bersiap-siap. Kemudian, Gu Yiran memberi sinyal dan mengayunkan tongkat plastik ke arah kaki Li Xianghui. Pada saat ini, Li Xianghui melompat tinggi dan melakukan lompatan katak standar. Ia menghindari tongkat Gu Yiran dan kemudian berbaring tak bergerak di atas matras. Setelah latihan, Li Xianghui menepuk-nepuk debu di tubuhnya dan menatap semua orang yang hadir. Demonstrasinya sudah selesai. Siapa yang mau jadi yang pertama maju dan mencoba? Aku. Zhou Xinghe mengangkat tangannya dan menawarkan diri. Bab 1644. Head to head. Bodoh, kau bahkan ingin menjadi pusat perhatian untuk sesuatu seperti ini, keluh Zhang Peng. Ayo, jadilah perwakilan dan tunjukkan pada semua orang. Jangan mengacau, kata Li Xianghui.
Ya, jawab Zhou Xinghai dengan keras. Mereka semua pernah menjalani pelatihan semacam ini saat masih di Akademi Kepolisian. Dalam hal jangkauan dan standar gerakan, ia memang kalah dari Li Xianghui. Namun, ia tidak takut. Lagi pula, ia pernah berlatih sebelumnya. Untuk memastikan intensitas latihan, Bu Yiran masih menggunakan tongkat plastik. Jika yang melakukannya adalah peserta pelatihan biasa, dampaknya pasti tidak akan terlalu terasa. Sama seperti di awal, Bu Yiran mengeluarkan instruksi lalu menyerang ke arah kaki Zhou Xinghai. Reaksinya cepat. Sesaat sebelum tongkat itu mengenai kakinya, ia melompat tinggi ke udara dan mendarat di atas matras. Li Xianghui mengangguk setuju. Meskipun belum sempurna, hasilnya sudah cukup bagus. Ayo, siapa selanjutnya? Ambil inisiatif. Jangan tunggu aku memanggil nama. Aku akan melakukannya, kata Ding Chao. Semua orang tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk pamer. Semakin proaktif seseorang, semakin dalam kesan instruktur terhadap mereka. Selain itu, mereka semua telah berlatih gerakan ini sebelumnya, jadi banyak orang yang mengajukan diri. Tidak apa-apa. Tidak perlu terburu-buru. Satu persatu. Selama setengah jam berikutnya, lebih dari 30 orang menyelesaikan pelatihan. Terlebih lagi, tingkat keberhasilannya sangat tinggi. Hanya 2 orang yang bereaksi sedikit lebih lambat. Mereka terkena tembakan di kaki, membuat semua orang tertawa. Siapa selanjutnya? Kali ini, tak seorang pun berinisiatif untuk maju. Hal ini disebabkan karena mereka semua telah lulus ujian eksternal. Dengan kata lain, mereka bukan lulusan Akademi Kepolisian dan belum pernah menerima pelatihan tersebut. Meskipun mereka telah menontonnya berkali-kali, mereka masih belum terbiasa dengan pelatihan tersebut dan sedikit takut. Totalnya ada 8 orang. 6 di antaranya adalah perempuan, sementara Lin Yi adalah salah satu dari 2 laki-laki. Li Xianghui dan Bu Yiran saling berpandangan. Mereka memiliki pemahaman kasar tentang 8 orang yang tersisa dan menduga bahwa mereka seharusnya tidak lulus dari Akademi Kepolisian. Jika tidak, tindakan sederhana ini tidak akan berarti apa-apa. Jangan berlama-lama. Siapa selanjutnya? Apa kau mau banyak orang menunggumu, kata Bu Yiran. Jika kamu tidak berinisiatif untuk maju, aku akan melakukan absensi. Lalu, Bu Yiran menatap Lin Yi. Kamu, maju ke depan. Aku, kata Lin Yi. Banyak sekali orangnya. Kenapa kamu memilihku? Jangan bilang kamu masih mau bersaing dengan perempuan. Bukankah seharusnya kamu yang berinisiatif berdiri saat ini? Sudut mulut Zhou Xinghai melengkung membentuk senyuman. Jelas dia idiot yang tak punya nyali. Namanya sudah dipanggil, tapi dia masih belum berani muncul. Orang seperti dia cepat atau lambat akan tersingkir. Lin Yi menoleh ke belakang dan berkata, aku tidak bilang aku ingin membandingkan diriku dengan perempuan. Apa tidak ada laki-laki lain di sini? Kenapa kau tiba-tiba menegurku? Apa kau melakukan diskriminasi gender? Apa menurutmu laki-laki di sana tidak terlihat seperti laki-laki? Pernyataan Lin Yi menempatkan Bu Yiran dalam posisi pasif. Li Xianghui melirik Lin Yi, menganggap pemuda itu cukup menarik. Mengesampingkan keterampilan profesionalnya untuk saat ini, dia tentu tidak kekurangan keberanian. Kapan saya pernah melakukan diskriminasi gender? Kau sendiri yang mengatakannya tadi, jawab Lin Yi. Jika kamu tidak melakukan diskriminasi gender, maka biarkan dia pergi dulu. Bu Yiran merasakan kemarahannya naik dari tumit ke kepalanya, tetapi bagian yang paling membuat frustrasi adalah dia tidak bisa menunjukkan kemarahannya, atau itu akan dianggap perlakuan tidak setara. Bu Yiran merasakan nyeri di dadanya. Ia merasa seperti akan terkena kanker payudara. Baiklah, semua orang harus melakukan ini. 11 biarkan dia melakukannya dulu. Kau pasti tidak akan bisa kabur nanti. Aku tidak bilang ingin kabur, aku hanya tidak ingin melakukannya dulu, kata Lin Yi menantang. Baiklah, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bersembunyi. Tak berdaya, anak laki-laki lain melangkah maju, juga sedikit bingung. Instruktur Gu, tolong lembut. Saya belum pernah berlatih ini sebelumnya, tapi saya akan berlatih lebih giat lagi di masa mendatang. Tidak apa-apa. Jangan gugup. Ayo bersiap-siap. Di bawah dorongan Bu Yiran, anak laki-laki terakhir berdiri di atas matras dan bersiap untuk segmen tersebut. Tak heran, tongkat Bu Yiran mengenai kakinya. Meskipun gagal, tidak terlalu parah. Setidaknya dia masih terlihat baik-baik saja. Hanya saja reaksinya agak lambat. Akan lebih baik jika dia lebih banyak berlatih di masa depan. Lin Yi, kamu selanjutnya. Kamu tidak perlu bicara lagi kali ini, kan? Bagaimana mungkin tidak ada yang perlu dikatakan? Bukankah kamu masih mendiskriminasi perempuan? Kamu orang terakhir di sini. Kok aku masih bisa seksis? Bu Yiran sangat marah hingga dia meninggikan suaranya.
Perempuan juga manusia dan bisa menopang separuh langit. Kenapa aku harus pergi duluan? Apa kau meremehkan mereka? Bukankah itu diskriminasi gender? Kau hanya tidak menghormati perempuan. Lin Yi mendecakkan bibirnya. Kawan, chauvinisme laki-laki seperti ini sangat berbahaya. Orang-orang di sekitar terkejut. Tidak ada yang menyangka Lin Yi akan mengatakan hal seperti ini. Pasalnya, siswi-siswi yang hadir tidak menganggap perkataan Gu Yiran bersifat diskriminatif, karena memang benar laki-laki memang memiliki kelebihan dalam aspek fisik. Namun kini, dia berhasil menempelkan label pada instruktur Gu, mengubahnya menjadi masalah yang sama sekali berbeda. Apa ada yang salah dengan otak anak ini? Kalau dia benar-benar takut, seharusnya dia tidak datang ke pelatihan. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dia pikirkan, kata Zhou Xinghai. Kurasa dia tidak menyangka latihannya akan seintens ini, jadi dia takut. Pulang saja kalau takut. Kenapa masih di sini? Bukankah ini sudah cukup memalukan, kata Zhou Xinghai. Lagi pula, saya dengar di tempat lain juga ada pelatihan kepolisian, dan nanti akan ada kompetisi untuk menampilkan hasil pelatihannya. Dengan sikapnya yang pemalu, dia bahkan tidak punya kualifikasi untuk mempermalukan kita. Petik 2. Dengan perilakunya, dia pasti akan tersingkir di masa depan. Kita anggap saja hari ini sebagai tontonan, kata Ding Chao dengan nada menyombongkan diri. Selanjutnya, kita lihat bagaimana instruktur Gu menanganinya. Aku masih menantikannya. Li Xianghui memandang Gu Yiran. Karena dia tidak mau keluar, biarkan siswi lain mencoba dulu. Pada akhirnya, giliran merekalah yang akan menentukan. Mengerti. Gu Yiran menanggapi dengan enggan dan memanggil ke-6 gadis lainnya sesuai urutan antrian. Kerumunan orang awalnya mengira pemandangan itu terlalu mengerikan untuk dilihat, tetapi hasilnya jauh lebih baik daripada yang dibayangkan semua orang. Bahkan ada 2 gadis yang berhasil melompat. Hanya saja postur mereka agak tidak rata dan mereka tidak stabil saat mendarat. Performa ini sudah lumayan. Pada saat yang sama, semua orang telah menyelesaikan putaran pertama pelatihan, meninggalkan Lin Yi sendirian. Tatapan semua orang tertuju padanya. Hanya kau yang tersisa sekarang. Kurasa kau tidak punya alasan lain, kata Gu Yiran dingin. Saya tidak menolak untuk maju karena takut. Saya hanya merenungkan pentingnya tindakan ini. Bab 1645. Paman besarku telah meninggal selama bertahun-tahun. Li Xianghui dan Gu Yiran terkejut, begitu pula yang hadir lainnya. Ini adalah mata pelajaran pelatihan yang paling dasar, seperti 1 + 1 sama dengan 2. Tidak ada apapun di balik ini. Dia tidak menyangka dia akan menanyakan pertanyaan bodoh seperti itu untuk menghindari ujian. Anak ini benar-benar hebat. Apa dia tidak pakai otak dulu sebelum bicara, kata Zhou Xinghai. Kurasa kita tidak perlu menunggu seminggu. Kurasa dia akan berkemas dan pergi hari ini. Bukan hanya Zhou Xinghai dan Ding Chao, bahkan beberapa gadis yang hadir merasa bahwa Lin Yi telah bertindak terlalu jauh. Ini adalah keterampilan paling dasar. Keterampilan ini mutlak diperlukan. Kalau tidak, bagaimana mungkin ia memenuhi syarat menjadi polisi? Meskipun wanita sering dianggap tertarik pada penampilan, mereka lebih tidak menyukai pria yang licik atau licin. Tindakan Lin Yi berhasil membangkitkan ketidaksenangan mereka. Ini adalah mata pelajaran pelatihan paling dasar. Ini menguji refleks Anda. Ketika tersangka bersenjata, Anda harus bisa langsung bereaksi. Gu Yiran memikirkannya matang-matang dan tidak marah sama sekali. Bagaimanapun, dia tidak bisa kabur hari ini. Dia hanya bisa mempermainkannya perlahan. Tapi menurutku tidak perlu menggunakan metode seperti itu, kata Lin Yi. Sepertinya ada cara lain untuk menyelesaikan masalah ini juga. Li Xianghui menatap Lin Yi dengan penuh minat, bertanya-tanya apa yang sedang dia lakukan. Namun, dia juga sudah memikirkannya matang-matang. Jika Lin Yi bisa menghadapi subjek pelatihan ini secara langsung, itu tidak akan menjadi masalah. Akan tetapi, jika ia memperlihatkan tanda-tanda mundur dari tantangannya, ia tidak dapat dipertahankan. Kalau begitu, saya ingin tahu bagaimana Anda berencana melakukan ini. Gu Yiran berkata sambil tersenyum, seolah-olah dia telah memegang Lin Yi dalam genggamannya. Cobalah dan Anda akan tahu. Kalau begitu, kemarilah dan bersiap-siaplah, biarkan aku melihat apa yang kau punya, kata Gu Yiran. Saya sudah bekerja di sini selama beberapa tahun dan telah melatih beberapa kelompok orang, tetapi Anda adalah orang pertama yang saya lihat berani mempertanyakan materi pelatihan kami. Kalau begitu, mari kita coba. Lin Yi dengan santai berjalan mendekati Gu Yiran, siap menjalani pelatihan. Lakukan saja, Lin, jangan gugup. Sekalipun kakimu kena pukul, tidak akan sakit. Setelah beberapa kali mencoba, kamu tidak akan takut lagi, kata Zhang Peng. Terima kasih. Apakah kamu siap? Tanya Gu Yiran. Baiklah,
kita bisa mulai kapan saja. Sama seperti sebelumnya, Gu Yiran memberi perintah dan mengayunkan tongkat plastik ke kaki Lin Yi. Semua orang bersukacita, menunggu untuk melihat Lin Yi mempermalukan dirinya sendiri. Namun, Lin Yi tidak melompat. Ia menatap tongkat plastik itu dan mengangkat kaki kanannya. Dia menghentakkan kaki dengan keras. Dor! Lin Yi menginjak tongkat di tangan Gu Yiran. Tidak peduli seberapa keras dia menariknya, tidak ada tanda-tanda akan mengendur. Bagaimana ini mungkin? Para penonton, termasuk Li Xianghui dan Gu Yiran, tercengang. Dia benar-benar menginjak tongkat itu. Terlebih lagi, meskipun instruktur Gu kuat, dia tidak bisa menariknya keluar. Instruktur Gu, apa pendapatmu tentang kemampuanku? Tanya Lin Yi. Dengan ini, aku masih punya 2 tangan dan 1 kaki yang bebas. Aku bisa melakukan hal lain. Dengar. Ayo bicara baik-baik. Kenapa kamu teriak-teriak? Sekalipun kamu bosku, kamu nggak bisa begini. Bukankah ini diskriminasi gender? Diskriminasi gender yang mana? Baiklah, Lin Yi, turunlah. Saat berbicara, ekspresi Li Xianghui tampak tenang, tetapi hatinya kacau. Refleks anak ini terlalu cepat, dan dia cukup kuat. Ada bantal empuk di lantai, tapi dia tidak bisa menarik tongkat plastik itu saat dia menginjaknya. Dia punya beberapa keterampilan. Keren banget. Dia kayak bintang laga di film. Saya rasa metode ini jauh lebih baik daripada melompat dan jatuh ke tanah. Melatih gerakan ini lebih masuk akal. Baiklah, berhenti bicara, kata Li Xianghui. Orang berbeda-beda. Sekalipun dia bisa, kamu mungkin tidak. Ini adalah keterampilan dasar yang paling cocok untuk dipelajari semua orang. Jangan khawatirkan hal lain. Dimengerti, jawab semua orang serempak. Sekarang, kalian akan berlatih berpasangan, dikelompokkan berdasarkan unit asrama kalian. Ya. Pelatihan kemudian beralih ke format 2 orang, dengan Li Xianghui dan Gu Yiran sebagai pengawas. Jika ada gerakan yang tidak sesuai standar, mereka akan turun tangan untuk memperbaikinya. Bagaimana perasaanmu barusan? Tanya Li Xianghui lembut. Aku sedang tidak enak badan, jadi aku tidak bisa mengerahkan seluruh tenagaku. Kalau tidak, aku bisa dengan mudah mencabutnya. Li Xianghui tersenyum. Tapi dari samping, saya bisa melihat refleksnya cukup cepat. Dengan pelatihan yang tepat, dia akan menjadi kandidat yang menjanjikan. Tidak mungkin, kau ingin melatihnya? Tanya Gu Yiran. Sekali lihat, aku tahu dia brengsek. Aku ingin mengusirnya. Dia tidak melakukan kesalahan apapun, jadi memperlakukannya seperti ini adalah kesalahanmu. Yah, itu masih tergantung pada apakah pelatihannya nanti memenuhi standar. Li Xianghui mengangguk, saya rasa saya tidak mungkin salah tentang dia seharusnya baik-baik saja. Kita lihat saja nanti. Kamu pasti akan terbukti salah. Li Xianghui tersenyum. Ia merasa hubungan antara kedua orang ini lebih dalam dari yang terlihat. Sekitar 1 jam kemudian, semua orang telah berlatih dengan baik dan semangat mereka tinggi. Yang paling menarik adalah Li Xianghui memperhatikan bahwa setelah ronde pertama selesai, Lin Yi dan rekannya Zhang Peng juga melakukan aksi melompat dan jatuh. Mereka tidak berlatih seperti yang ditunjukkannya, seolah-olah mereka sedang melawan Gu Yiran seperti sebelumnya. Mengumpulkan. Li Xianghui meniup peluit dan mengumpulkan semua orang. Beristirahatlah 10 menit sebelum kita mulai berlatih untuk mata pelajaran berikutnya. Semua orang bersorak. Sebagian beristirahat di tempat, sementara yang lain pergi membeli air dan menikmati momen relaksasi yang langka itu dengan riang. Instruktur Gu, Instruktur Li, minumlah air. Zhou Xinghai menyerahkan air yang dibelinya. Tidak perlu. Kami sudah membawa bekal sendiri, kata Li Xianghui. Berikan ke siswa lain. Nanti, kalian akan satu tim, kalian harus saling membantu. Kelihatannya itu sapaan yang sopan, tetapi Li Xianghui sebenarnya sedang menasihati Zhou Xinghai. Jangan habiskan energimu untuk bersikap penuh perhatian. Berlatihlah dengan baik. Tidak apa-apa. Aku membeli beberapa untuk semua orang, kata Zhou Xinghai. Saya mengutamakan kekompakan tim, saya tidak suka memonopoli semua keuntungan untuk diri sendiri. Mereka berdua tidak punya pilihan selain menerima minuman dari Zhou Xinghai sambil tersenyum. Saudara keempat, bagilah barang-barangnya, kata Zhou Xinghai kepada Ding Chao. Tentu saja. Melihat ada air mineral dan kokain gratis, semua peserta pelatihan dengan senang hati menerima dan berterima kasih kepada Zhou Xinghai. Terima kasih untuk minumannya. Tidak perlu terlalu sopan. Kita semua satu tim, membantu sedikit saja tidak ada apa-apanya, kata Zhou Xinghai sambil tersenyum. Pada akhirnya, ketika tiba giliran Lin Yi, Zhou Xinghai berpura-pura terkejut. Oh, Lin Yi, maafkan aku. Aku salah hitung dan lupa membelikannya untukmu.
Gu Yiran dan Li Xianghui memandang Zhou Xinghai dan mengerutkan kening. Tidak apa-apa. Teman sekamarku pergi membeli beberapa. Pada saat ini, Zhang Peng kembali dengan 2 botol air mineral, salah satunya diserahkannya kepada Lin Yi. Kakak Lin, ini dia. Terima kasih, hari ini panas sekali. Lin Yi, jangan minum air mineral. Itu tidak menghilangkan dahagamu. Minumlah es kok, kata seorang siswi menghampiri. Ini Red Bull yang baru kubeli. Minumlah untuk mengisi ulang energimu. Seorang gadis lain berlari menghampiri dan berkata, ini air kacang hijau yang kubawa untuk meredakan panasnya. Ini untukmu. Dan punyaku. Ini air gula merah dengan jujube dan wolfberry. Minumlah. Lin Yi terdiam. Air kacang hijaunya enak, tapi apa sih bedanya air gula merah dengan buah goji berry ini? Sudah berapa tahun paman saya meninggal? Bab 1646. Memberi Anda beberapa motivasi. Hanya dalam beberapa menit, berbagai macam minuman menumpuk di depan Lin Yi. Ada lebih dari 10 botol. Melihat para siswi datang membawakan minuman untuk Lin Yi, Zhang Peng merasa sedih. Apakah begini cara hidup orang-orang tampan? Dia bahkan bisa menghemat uang untuk minuman. Zhou Xinghai berdiri di samping dengan ekspresi dingin dan mengabaikan Lin Yi. Ia bergumam pada dirinya sendiri. Orang-orang tak berpengalaman yang langsung menyerang cowok-cowok tampan begitu melihatnya. Mereka benar-benar tak punya dasar. Perhitungan beberapa orang gagal, kata Zhang Peng gembira. Air yang dibeli untuk orang lain semuanya berakhir di tangan kakak Lin. Aku penasaran bagaimana perasaan orang yang membelinya. Hanya beberapa botol air, apa masalahnya? Zhou Xinghai tidak menghindar, mengetahui Zhang Peng merujuk padanya, dan membalas. Disinilah kekuatan berbicara. Kau tak bisa bergantung pada penampilanmu. Bagaimana kamu tahu kalau saudara Lin tidak akan berhasil? Tanya Zhang Peng. Kamu tidak lihat kemampuan kakak Linku saat latihan lompat dan jatuh tadi. Apa reaksimu lebih cepat darinya? Apa gunanya reaksi cepat? Bagaimana mungkin kita bisa lebih cepat dari peluru ketika seseorang menodongkan pistol ke arah kita? Setelah Zhou Xinghai selesai berbicara, ia memamerkan bisepnya. Disinilah kemampuan berbicara sendiri. Jangan pakai trik murahan. Tentu saja, orang seperti dia seharusnya masih bisa melakukan pekerjaan administrasi di kantor. Kau sedang mengejek kakak Lin, ya, kata Zhang Peng. Apa aku mengejeknya? Aku mengatakan yang sebenarnya, oke. Zhang Peng berbalik dan berbisik di telinga Lin Yi. Kakak Lin, kamu bisa, kan? Kamu bisa tanding bareng dia. Aku jengkel banget lihat penjilat ini. Menjijikkan. Itu bukan masalah besar, Lin Yi tersenyum. Jawaban Lin Yi membuat Zhang Peng sangat percaya diri. Kalian cuma menggonggong tanpa daya. Kalau kalian tidak puas, keluarlah dan bertandinglah dengan saudara Linku. Kau pikir aku lebih takut padamu daripada diriku sendiri? Apa kau benar-benar berpikir aku membuang-buang waktu berlatih di Akademi Kepolisian? Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang bisa sitap paling banyak. Yang kalah akan membersihkan toilet. Berani. Baiklah. Aku tidak takut padamu. Berhentilah main-main. Satu persatu, gadis-gadis yang tidak tinggi datang dan berkata, Zhou Xinghai adalah senior saya, dan saya punya kesan tersendiri tentangnya. Dia bukan hanya pemain utama di tim basket sekolah kami, tetapi juga salah satu kelompok dengan prestasi akademik paling menonjol. Hasil tes kebugaran fisiknya sangat baik, jadi sebaiknya jangan bandingkan diri Anda dengannya. Mendengar ini, Zhang Peng merasa sedikit bersalah. Dia tidak menyangka Zhou Xinghai ternyata penjilat yang handal. Ayo kita coba. Kita sudah sepakat. Kalau kita tidak bersaing, bukankah dia akan kabur di menit terakhir? Tidak jauh dari situ, Gu Yiran dan Li Xianghui saling memandang, tetapi tidak ada yang menghentikan mereka. Kompetisi semacam ini merupakan bagian tak terpisahkan dari industri, jadi tidak ada yang campur tangan. Menggunakan kompetisi ini untuk menguji standar mereka juga merupakan kesempatan yang baik. Zhou Xinghai sangat gembira. Karena kamu sudah setuju, mari kita hentikan omong kosong ini dan mulai. Lin Yi tidak berlama-lama, keduanya duduk berdampingan, siap bersaing. Tahan kaki mereka, dan kita akan menghitung bersama. Ini dia. Ding Chou berjongkok untuk menahan kaki Zhou Xinghai. Saudara Lin, aku akan membantumu, Zhang Peng menawarkan diri dengan penuh semangat. Tidak perlu, aku bisa melakukannya. Seorang gadis berambut panjang mengalahkan Zhang Peng dan membantu Lin Yi melakukan leg press. Lin Yi menyadari bahwa gadis ini cukup cantik, dan dadanya juga tidak kecil. Dia dianggap sebagai orang tercantik di angkatan ini. Karena itulah Lin Yi memiliki kesan terdalam padanya. Sepertinya dia dipanggil Zhang Zixin. Zhang Peng. Hanya karena dia tampan, dia menerima perlakuan seperti itu.
Lin Yi dan Zhou Xinghai sudah berbaring, sementara Zhang Zixin dan Ding Peng bertugas menahan kaki mereka. Jika kamu siap, mari kita mulai, kata Lin Yi. Tidak masalah, kuharap kau bisa mengimbanginya. Mereka berdua tidak membuang waktu. Setelah Lin Yi selesai berbicara, dia mulai melakukannya. Zhou Xinghai tidak mundur dan mengikuti dari dekat. Lin Yi sangat cepat, melakukan sit-up hampir setiap detik. Zhou Xinghai sedikit terkejut. Ia berpikir, kamu cukup termotivasi. Mari kita lihat seberapa lama kamu bisa bertahan. Saat memikirkan ini, Zhou Xinghai pun ikut mempercepat langkahnya, mempertahankan kecepatan yang sama dengan Lin Yi. Pada tahap ini, hampir tidak perlu menghitung karena keduanya bergerak dengan kecepatan yang sama, jadi jumlah mereka secara alami sama. Setelah melakukan lusinan hal itu, ekspresi Lin Yi sedikit tidak wajar. Awalnya dia ingin menahannya, tetapi ketika usianya mencapai 100, dia tidak sanggup lagi. Memanfaatkan waktu jeda setiap kali dia duduk, dia berbisik. Bisakah kamu? Itu menempel di wajahku. Kalau tidak mengalami sendiri kejadian seperti itu, sulit untuk membayangkannya. 36 CS milik Zhang Zixin tampak menonjol bahkan dalam seragamnya. Setiap kali Lin Yi duduk, jarak di antara mereka kurang dari 5 cm. Jika dia mengurangi jangkauan gerakannya, dia akan dikritik karena tidak memenuhi standar. Jadi, dia hanya bisa mengingatkan Zhang Zixin seperti ini. Awalnya, Zhang Zixin tidak mengerti, tetapi ketika dia menundukkan kepalanya, dia langsung mengerti. Aduh, aku tidak menyadarinya tadi. Zhang Zixin tersenyum dan berkata, tapi ini akan memberimu motivasi. Semoga berhasil. Setelah mengatakan itu, Zhang Zixin diam-diam berfantasi dalam benaknya. Bagaimana rasanya jika disentuh oleh Lin Yi? Li Xianghui, yang berdiri di samping, bertanya. Mereka berdua lumayan juga. Setelah melakukan begitu banyak hal, ekspresi mereka masih belum berubah. Menurutmu siapa yang akan menang? Itu pasti Zhou Xinghai, kata Gu Yiran. Melihatnya, Anda bisa tahu dia hanya pamer dan tidak punya stamina. Dia mungkin tidak akan bertahan lama, hanya saja dia punya daya ledak yang sedikit lebih besar. Li Xianghui merasa ada gunanya menanyakan pertanyaan ini padanya. Sekitar 5 menit berlalu, dan keduanya telah melakukan lebih dari 200 sit-up. Kecepatan Lin Yi hanya sedikit melambat dari awal. Kalau tidak diperhatikan, kita bahkan tidak akan menyadarinya. Dia bahkan tidak berkeringat sedikit pun. Zhou Xinghai tampak bingung di samping. Setelah melakukan lebih dari 200 sit-up terus-menerus, kecepatannya masih bisa dipertahankan. Ada apa dengan anak ini? Sekalipun dia adalah pelatih kebugaran profesional, mustahil baginya untuk memiliki daya tahan dan kekuatan yang luar biasa. Secara bertahap, Zhou Xinghai melambat. Bahkan jika dia menggertakkan giginya, dia tidak dapat mengimbangi kecepatan Lin Yi. Ya Tuhan, Lin Yi terlalu abnormal. Kecepatannya telah melampaui Zhou Xinghai. Dengan kecepatan seperti ini, dia pasti menang. Pinggang dan perutnya terlalu kuat. Calon pacarnya beruntung. Lin Yi. Semoga beruntung. Lin Yi. Semoga beruntung. Semakin banyak gadis-gadis di sekitarnya menonton, semakin gembira mereka. Mereka tak kuasa menahan diri untuk bersorak mendukung Lin Yi. Hal ini hanya membuat Zhou Xinghai marah. Tetapi meski begitu, meskipun dia menggunakan seluruh kekuatannya, dia masih tidak dapat mengejar Lin Yi. Ritme napasnya juga kacau. Setiap kali ia duduk, otot-otot perut bawahnya terasa sangat sakit hingga rasanya mau robek. Karena itu, laju Zhou Xinghai akhirnya melambat. Saat ia mencapai rep nomor 322, ia terjatuh ke tanah. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa bangun. Bab 1647. Tidak bergerak sama sekali. Zhou Xinghai tidak tahan lagi. Lin Yi menang. Dia sangat keren. Melihat Zhou Xinghai begitu lelah hingga tak bisa duduk, Lin Yi berdiri dengan tenang dan meregangkan tubuhnya. Ia baru saja melakukan lebih dari 300 sit-up dan bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kalau kamu berani bertaruh, kamu harus mengaku kalah. Aku akan menitipkan toilet di asrama kita untuk kamu bersihkan. Wajah Zhou Xinghai dipenuhi rasa malu, dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Gu Yiran memutar matanya dan berpikir dalam hati. Dia terlihat tinggi dan kuat, tapi dia bahkan tidak sebugar gigolo ini. Pada akhirnya, aku harus menghadapinya sendiri. Meski dia mengeluh dalam hatinya, Gu Yiran lupa bahwa dirinya sendiri mungkin gagal. Inspektur Li, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Anda, kata Gu Yiran. Apa itu? Bisakah kita mengganti topik pelatihan berikutnya? Berubah ke apa? Judo dan gulat, kata Gu Yiran. Ngomong-ngomong, ini semua mata pelajaran dasar. Tidak masalah mana yang kita latih pertama atau terakhir. Mari kita bahas yang ini.
Li Xianghui tidak akan menolak masalah sekecil itu, tetapi dia tidak mengerti mengapa Gu Yiran meminta hal ini. Akan tetapi, karena dia telah berbicara, dia tidak mempunyai alasan untuk menolaknya. Baiklah, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Tepat pada saat itu, peluit berbunyi. Semua orang meletakkan minuman mereka dan bergegas berkumpul. Waktu istirahat sudah selesai. Sekarang, mari kita mulai latihan untuk pelajaran berikutnya, judo dan grappling. Tidak seorang pun menunjukkan reaksi apapun karena banyak orang tahu apa proyek ini. Saya tahu banyak dari kalian lulusan akademi kepolisian dan pernah mempraktikkannya saat masih sekolah. Namun, masih ada beberapa siswa yang belum mempraktikkannya, jadi instruktur Gu dan saya akan mendemonstrasikannya kepada semua orang. Li Xianghui melirik Gu Yiran, lalu berhenti di depan bantal dan berdiri diam. Pada saat yang sama, Gu Yiran berdiri di belakangnya. Kemudian, ia berteriak dan bergegas ke belakangnya. Ia meraih kakinya dan melemparkannya ke atas matras. Setelah itu, Gu Yiran melompat dan menindih Li Xianghui, satu tangan memegangi kepalanya dan tangan lainnya di lehernya, melakukan manuver cekikan. Setelah itu, rangkaian gerakan selesai. Yang lainnya baik-baik saja karena mereka pernah mengalaminya sebelumnya. Namun, beberapa orang yang belum pernah mengalaminya sebelumnya menyadari kesulitan urutan ini. Keduanya berdiri. Gu Yiran memandang beberapa orang yang telah lulus ujian eksternal. Gerakan ini mungkin agak sulit bagimu, jadi aku akan meminta seseorang untuk mendemonstrasikannya lagi. Perhatikan baik-baik. Instruktur Gu, saya bersedia bekerja sama dengan Anda. Si penjilat, Zhou Xinghai, berdiri. Zhang Peng menggerutu dalam hati. Gu Yiran melirik Zhou Xinghai. Kamu lulusan akademi kepolisian. Aku yakin kamu familiar dengan gerakan seperti itu. Tak ada gunanya memintamu melakukan ini. Kembalilah ke tim dulu. Gu Yiran melirik Lin Yi, kamu, keluar. Hah? Ada beberapa orang di sini. Apa hakmu menegurku? Apa kau seksis? Enyahlah. Gu Yiran mengumpat dalam hati, total ada 8 orang yang belum menerima pelatihan, 6 diantaranya perempuan. Liu Bo adalah yang pertama datang untuk pelatihan. Sekarang giliranmu. Bukankah ada 6 gadis lainnya? Kali ini, tak ada satupun gadis yang membenci Lin Yi karena dia sudah membuktikan dirinya. Hanya saja dia belum pernah mempraktikkannya sebelumnya, jadi dia tidak ingin mempermalukan dirinya sendiri. Kamu benar-benar ingin bersaing dengan seorang gadis. Kamu laki-laki atau bukan? Apa kamu tidak malu? Haruskah aku melepas celanaku dan membuktikannya padamu? Tentu, tentu. Sebelum Gu Yiran dapat membalas, gadis-gadis itu tak dapat menahan diri untuk bertepuk tangan. Diam, menurutmu tempat macam apa ini, kata Li Xianghui. Lin Yi, berhenti bicara omong kosong. Kalau aku suruh kamu keluar, keluar saja. Kamu akan tahu sendiri setelah mencobanya 2 kali. Jangan terlalu egois. Tidak akan ada yang peduli kalau kamu gagal. Gu Yiran mencibir dalam hatinya dan berpikir. Lihatlah bagaimana aku menghadapimu kali ini. Atas perintah Li Xianghui, Lin Yi berjalan ke matras dan berdiri tegap. Bersikaplah lembut ketika saatnya tiba. Mereka semua pemula. Jangan terlalu memaksa, kata Li Xianghui. Oke. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk mengendalikannya. Di dalam tim, Zhou Xinghai mencibir. Beraninya dia membantah instruktur Gu. Kita lihat saja nanti bagaimana dia akan menghadapimu. Gu Yiran berdiri di belakang Lin Yi dan berkata sambil meregangkan pergelangan tangannya. Apakah kamu siap? Saya siap. Saya bisa mulai kapan saja. Telinga Lin Yi sedikit berkedut. Ia sangat fokus. Ia sudah bisa merasakan Gu Yiran bergegas mendekat. Kemudian, ia menegangkan seluruh tubuhnya dan berdiri diam seperti pilar. Pada saat ini, Gu Yiran bergegas ke belakang Lin Yi dan mencengkeram kakinya, bersiap untuk menjatuhkannya. Tepat saat dia merasa puas, dia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, Lin Yi tidak bergerak sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Gu Yiran berseru dalam hatinya saat jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Kemudian, dia menggunakan seluruh kekuatannya, tetapi dia masih tidak bisa menggerakkan Lin Yi. Apa yang sedang kamu lakukan? Li Xianghui mengerutkan kening. Pijakanku agak licin tadi, jadi aku tidak bisa mengerahkan banyak tenaga. Gu Yiran melepaskannya. Mari kita coba lagi. Gu Yiran mengangguk dan mundur selusin langkah. Apakah kamu siap? Saya siap, jawab Lin Yi dengan santai. Suara mendesing. Gu Yiran menarik napas dalam-dalam dan tampak serius. Dia yakin ada sesuatu yang salah saat itu. Kalau tidak, dengan levelnya, dia bahkan bisa mengalahkan kapten, apalagi seorang pemula seperti dia. Namun,
Gu Yiran tidak tahu bahwa orang yang disebutnya pemula adalah pemimpin unit militer paling misterius di Huaxia. Bagaimana dia bisa jatuh di tangannya? Kali ini, Gu Yiran sangat serius. Ia mempercepat langkahnya dan berlari dalam satu gerakan cepat. Ia mengerahkan seluruh kemampuannya dan bergegas ke belakang Lin Yi, memeluk erat kakinya. Namun, waktu seakan berhenti pada saat ini. Lin Yi berdiri terpaku di tanah, tak bergerak. Kenapa masih seperti ini? Gu Yiran berseru dalam hati. Ini adalah hasil yang tak pernah ia duga. Instruktur Gu, Anda bisa mulai sekarang. Gunakan lebih banyak kekuatan. Semua mata tertuju pada Gu Yiran. Bukankah dia bilang akan memperagakan gerakannya? Kenapa dia tidak mengerahkan tenaganya? Mungkin instruktur Gu tidak cukup kuat. Lagi pula, dia perempuan. Wajar saja kalau dia tidak bisa menggerakkanku. Lin Yi melambaikan tangan ke arah Zhang Peng. Kemarilah dan cobalah. Zhang Peng keluar dari kerumunan. Melihat Li Xianghui tidak mengatakan apa-apa, ia menggantikan Gu Yiran dan berdiri di belakang Lin Yi. Kemudian, ia bergegas dari belakang dan melilit kaki Lin Yi, lalu dengan mudah melemparkannya ke tanah dan mencengkeram lehernya. Lihat, apa yang kukatakan. Tindakan seperti ini harus dilakukan oleh seorang pria. Instruktur Gu tidak cukup kuat, kata Lin Yi. Bab 1648. Tolong bantu aku. Kata-kata Lin Yi menarik perhatian semua orang. Karena banyak orang telah berlatih ini sebelumnya, mereka tahu apa yang sedang terjadi. Dalam latihan ini, orang yang berdiri di depan tidak bisa berbuat banyak. Orang di belakang bisa memindahkannya hanya dengan sedikit usaha. Ini adalah hukum fisika, dan tidak ada yang perlu dibantah. Akan tetapi, jika orang yang berdiri di belakang terlalu lemah, ceritanya akan berbeda. Dan dia, sebagai instruktur latihan percobaan ini, bahkan tidak bisa mengalahkan seorang peserta pelatihan. Ketika seorang peserta pelatihan pria mengambil giliran, dia melakukannya dengan mudah, yang hanya menunjukkan satu hal. Kekuatan instruktur Gu tampaknya kurang. Lin Yi, Zhang Peng. Berbarislah. Mereka berdua kembali ke tim, Gu Yiran berdiri di samping Li Xianghui dengan wajah datar. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Tetapi tidak diragukan lagi bahwa dia ingin membunuh Lin Yi. Selanjutnya, pelatihan kelompok. Mengikuti pengelompokan asrama sebelumnya, semua orang mulai berlatih dalam tim yang terdiri dari 2 orang. Li Xianghui dan Gu Yiran mengawasi dari samping. Apa yang terjadi barusan? Kenapa kamu tidak memindahkannya? Dia melawanku. Gu Yiran tidak menjawab secara langsung, tapi itu adalah kesepakatan diam-diam. Aneh juga. Belum lagi dia, bahkan orang gemuk seberat 90 kg pun bisa dengan mudah dijatuhkan. Lupakan saja, jangan sebut-sebut dia lagi. Memikirkannya saja sudah menyebalkan. Ini latihan. Jangan bawa-bawa emosi pribadi, kata Li Xianghui. Namun, dia memang sedikit berbeda dari orang biasa. Apakah menurutmu kita harus mengirimnya untuk berlatih tanding setelah ujian? Maksudmu turnamen di distrik keempat? Itu benar. Lupakan saja, ini masalah harga diri, dan bahkan jika kau setuju, Ketua Liu tidak akan setuju. Secara tradisional, masing-masing departemen di Zonghai mengadakan kompetisi bela diri setiap tahun. Akan tetapi, ini bukanlah acara resmi melainkan acara yang diselenggarakan secara spontan dan berfungsi sebagai kegiatan rekreasi dan hiburan. Selain mengirimkan bawahan mereka yang paling terampil, mereka juga menunjuk satu pendatang baru untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Namun, demi reputasi mereka sendiri, para pemimpin dari setiap divisi tidak akan pernah benar-benar menggunakan pendatang baru. Sebaliknya, mereka memilih individu-individu terampil yang merupakan wajah baru untuk menghindari rasa malu. Itu benar, kata Li Xianghui sambil tersenyum. Tapi, anak ini cukup menarik. Ini sudah angkatan ketiga yang kau pimpin, tapi ini pertama kalinya kau bertemu seseorang yang membuatmu begitu tak berdaya. Cek, ini bukan apa-apa. Masih ada beberapa hari latihan lagi. Akan ada banyak kesempatan untuk menghadapinya. Benar. Pertarungan bulat dan tembak-menembak nanti membutuhkan teknik yang sesungguhnya. Trik-trik kecilnya mungkin tidak berguna di sana. Gu Yiran melirik Lin Yi dan berkata dalam hati, tunggu saja besok. Setelah lebih dari 1 jam, Li Xianghui mengumumkan akhir latihan hari itu. Meskipun semua orang berkeringat deras setelah latihan, menurut Li Xianghui, intensitasnya tidak terlalu tinggi. Hari ini hanya tentang membiasakan mereka dengan pelatihan, dan ada tugas lain yang harus dilakukan kemudian. Setelah mengumpulkan semua orang, Li Xianghui merangkum sesi pelatihan hari itu dan kemudian memimpin semua orang ke ruang pertemuan. Semua orang duduk satu demi satu. Li Xianghui dan Gu Yiran berdiri di meja depan. Setelah latihan sore ini, saya yakin semua orang sudah saling memahami. Sekarang,
mari kita perkenalkan diri sebentar. Kemudian, saya akan memilih seorang pemimpin regu dari antara kalian untuk bertanggung jawab menjaga disiplin. Kerumunan itu saling memandang dan berbisik pelan. Baiklah, tidak ada yang perlu dibicarakan, tatapan Li Xianghui menyapu semua orang, lalu ia berbicara kepada orang banyak. Apakah ada peserta pelatihan yang ingin menjadi sukarelawan? Tanya Li Xianghui. Para peserta pelatihan perempuan tidak bereaksi. Mereka semua tahu bahwa ketua regu tidak akan dipilih dari antara para perempuan, jadi mereka tetap santai. Instruktur Li, biarkan aku melakukannya. Zhou Xinghai adalah orang pertama yang mengangkat tangannya. Zhang Peng meliriknya sekilas. Aku tahu si penjilat ini akan menjadi orang pertama yang mengajukan diri. Baiklah, kemarilah. Li Xianghui berdiri di samping dan menyerahkan kursinya. Pada saat ini, Zhou Xinghai menjadi pusat perhatian semua orang. Mata semua orang tertuju padanya. Halo semuanya. Saya Zhou Xinghai. Saya lulusan Akademi Kepolisian Zonghai dan pernah menjadi kapten tim basket sekolah. Saya juga ketua Serikat Mahasiswa. Saya pernah mengikuti kompetisi bela diri mahasiswa Akademi Kepolisian dan meraih juara ketiga. Meskipun Zhou Xinghai seorang penjilat, ia juga terampil. Ia berbicara dengan percaya diri di depan lebih dari 40 orang tanpa rasa takut panggung. Ia memang satu kelas lebih unggul dari yang lain. Baiklah, selanjutnya, kata Li Xianghui. Setelah Zhou Xinghai pergi, tidak ada seorang pun yang mengajukan diri. Mereka semua saling berpandangan. Ada yang ingin naik, tapi malu. Kalau kalian tidak berinisiatif untuk maju, aku akan memanggil nama-nama kalian. Li Xianghui menunduk. Lin Yi, keluarlah. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, lebih dari 10 gadis menoleh serempak, antisipasi tergambar jelas di wajah mereka. Setelah dipanggil oleh Li Xianghui, Lin Yi tidak bisa menolak. Ia berjalan ke depan panggung dengan terang-terangan. Dengan pengalaman Lin Yi selama beberapa tahun terakhir, ini adalah masalah kecil baginya. Pa. Begitu Lin Yi berdiri di podium, tepuk tangan meriah terdengar dari bawah. Seolah-olah dia akan mengadakan konser. Li Xianghui menatap gadis-gadis di bawah dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Halo semuanya, nama saya Lin Yi. Dia mengucapkan kalimat sederhana. Setelah mengatakan itu, Lin Yi berjalan turun. Dia mengakhiri perkenalan diri barunya ini dengan mudah dan lancar. Ruang pertemuan itu hening, semua orang saling memandang. Meskipun seharusnya ini menjadi perkenalan diri yang singkat, tidak mungkin sesingkat ini. Ini agak keterlaluan. Kamu terlalu sederhana. Li Xianghui tersenyum dan berkata, jadilah seperti Zhou Xinghai, katakan lebih banyak. Meskipun Zhou Xinghai selalu bersaing untuk mendapatkan tempat pertama, Li Xianghui tidak menyukai orang seperti ini. Ironisnya, sifat Lin Yi yang tidak kompetitif, ditambah usianya yang beberapa tahun lebih tua dibanding yang lain, yang membuatnya sangat difavoritkan. Baiklah, ceritakan lebih banyak kepada kami ingin mengenal Anda lebih baik. Zhang Zixin, yang sebelumnya menahan kaki Lin Yi, angkat bicara. Kenali aku lebih baik. Bagaimana tepatnya kamu ingin mengenalku? Bisakah kamu menulis nomor ponselmu di papan tulis? Lagi pula, kita akan menjadi rekan kerja, jadi setidaknya kita harus punya cara untuk saling menghubungi. Apakah kita benar-benar perlu melakukan itu? Rasanya seperti kita mahasiswa baru yang baru saja memulai kuliah. Ini terutama untuk kenyamanan, tambah Li Xianghui. Meskipun nantinya kita akan ditempatkan di posisi yang berbeda, kita semua berasal dari angkatan yang sama, jadi wajar saja kalau kita akan lebih dekat. Bertukar nomor telepon sekarang akan memudahkan kita untuk saling membantu di masa mendatang. Karena Li Xianghui sudah berbicara, dia harus memberinya muka. Lin Yi kembali ke panggung dan meninggalkan nomor teleponnya di papan tulis. Instruktur Li, saya lupa meninggalkan nomor telepon saya tadi, saya juga ingin menuliskannya, kata Zhou Xinghai sambil mengangkat tangan. Oke, silakan, Li Xianghui mengangguk. Peserta pelatihan berikutnya yang akan memperkenalkan diri harus melakukan hal yang sama seperti Lin Yi. Tinggalkan nomor telepon kalian agar lebih mudah dihubungi. Ketika kembali ke panggung, Zhou Xinghai menulis nomor teleponnya di papan tulis. Menariknya, tulisan tangan Zhou Xinghai sangat besar. Ukurannya 5 kali lebih besar dari milik Lin Yi, dan goresannya sangat berat, takutnya orang lain tidak bisa melihatnya dengan jelas. Jika Anda mengalami kesulitan di kemudian hari, silakan hubungi saya. Selama itu sesuatu yang bisa saya bantu, saya tidak akan ragu. Gu Yiran melirik Zhou Xinghai. Dia pria yang cerdas. Zhou Xinghai, bisakah aku meminta bantuanmu sekarang? Tanya Zhang Zixin. Kamu bilang kalau kamu bisa membantu, kamu akan membantu.
Zhou Xinghai menepuk dadanya dengan antusias. Fakta bahwa seseorang meminta bantuannya saat ini adalah pertanda baik. Dengan adanya dua instruktur di sini, mereka pasti akan terkesan. Jika tiba saatnya penugasan tugas, ia dapat tinggal di kantor polisi dan tidak dikirim ke tempat lain. Bisakah kau melacak nomor telepon Lin Yi lebih teliti? Aku agak rabun jauh dan tidak bisa melihatnya dengan jelas. Bab 1649. Memamerkan gaya rambut baru. Kegembiraan Zhou Xinghai langsung memudar. Perasaannya campur aduk dan ia merasa malu. Jelajahi saja. Kalau kamu tidak mau, lupakan saja. Tentu saja tidak. Ini masalah kecil, Zhou Xinghai berpura-pura tenang. Zhou Xinghai mengambil kapur dan mulai menelusuri nomor telepon Lin Yi di papan tulis. Namun, pada saat ini, hatinya terasa seperti berdarah. Apa-apaan ini yang terjadi? Lin Yi, aku sudah menambahkanmu di WeChat, bisakah kamu menerimanya? Aku juga akan menambahkanmu. Aku yang bernama Peach. Mendengar kata-kata gadis-gadis itu, Lin Yi mengeluarkan ponselnya dan menyadari ada lebih dari 10 notifikasi. Semuanya adalah permintaan pertemanan. Sudut mata Lin Yi berkedut. Totalnya hanya ada selusin gadis. Apakah mereka semua di sini untuk menambahkannya? Kalian semua ingin nomor teleponku, jadi kenapa kalian menambahkanku di WeChat sekarang? Itu tidak jujur. Hehe, cuma ambil kesempatan. Cepat ambil kesempatannya. Benar, benar, benar. Dilihat dari aksenmu, kau pasti dari Zonghai. Keluargaku dari luar kota, jadi kalau aku mendapat masalah, aku harus minta bantuanmu. Kau tidak boleh meremehkan kami, oke? Lin Yi. Zhou Xinghai juga penduduk setempat. Kamu bisa minta bantuannya. Dia pasti sangat sibuk. Aku tidak akan menyia-nyiakan waktunya yang berharga. Zhou Xinghai. Saya tidak sibuk. Kalian boleh datang dan menggangguku. Awalnya, ini hanya perkenalan diri sederhana. Setiap orang hanya perlu waktu sekitar setengah menit. Namun dengan Lin Yi, butuh waktu lebih dari 10 menit bagi siswi itu untuk menyelesaikan menanyakan semuanya. Selama proses ini, mereka hampir menanyakan lokasi makam leluhur. Dia tidak punya pilihan selain menerimanya. Dalam setengah jam berikutnya, semua orang memperkenalkan diri satu demi satu dan saling mengenal satu sama lain. Saya sudah memperkenalkan diri. Selanjutnya, kita akan mulai memilih ketua tim, siapapun yang memiliki pemikiran seperti itu dapat naik ke panggung dan memilih, kata Li Xianghui. Setelah semua orang memperkenalkan diri, kita akan melanjutkan ke tahap pemilihan ketua tim, siapapun yang berminat untuk mengisi posisi ini silakan maju, lalu kita akan melakukan pemungutan suara, ujar Li Xianghui. Saudara Hai, saatnya memilih ketua tim, kalian harus cepat maju, kata Ding Chao bersemangat. Zhou Xinghai merapikan pakaiannya dan berjalan menuju meja resepsionis. Namun saat ini, Zhang Zixin berkata, Instruktur Li, jangan terlalu repot. Kami merekomendasikan Lin Yi untuk menjadi kapten. Ya. Kami semua mendukung Lin Yi. Gadis-gadis lain pun ikut berteriak. Suasana langsung menjadi riuh dan sulit dikendalikan. Instruktur, mari kita pilih Lin Yi. Anda melihat penampilannya sore ini. Levelnya sangat tinggi, kata Zhang Peng. Di bawah pimpinan ke-10 wanita itu, yang lainnya juga termotivasi. Tidak ada yang terlalu peduli dengan masalah ini karena tidak menentukan apapun. Lagi pula, Lin Yi telah membantu mereka berlatih di sore hari, jadi mereka tidak keberatan memilihnya. Zhou Xinghai, apakah kamu ingin menjadi ketua tim? Melihat Zhou Xinghai berdiri, Li Xianghui bertanya. Dengan baik. Zhou Xinghai berdiri di sana dengan canggung, tidak tahu harus berbuat apa. Aku nggak mau jadi ketua tim, aku cuma mau ke toilet. Baiklah, silakan. Setelah ketua tim terpilih, rapat pun berakhir. Setelah itu, waktunya makan. Sisa hari itu adalah waktu luang. Setelah berlatih selama 1 sore, semua orang perlahan-lahan menjadi akrab satu sama lain. Selama makan, banyak gadis berkumpul di depan Lin Yi, mengobrol dan tertawa seolah-olah mereka adalah teman baik. Zhou Xinghai dan Ding Chao, yang duduk tak jauh dari situ, memasang ekspresi tegas di wajah mereka. Suasananya luar biasa keras. Gadis-gadis ini terlalu dangkal. Mereka langsung menerkam wanita tampan begitu melihatnya. Mereka sama sekali tidak punya kedalaman, kata Ding Chao. Kalau saja mereka tidak mengejek, kamu pasti sudah terpilih. Gara-gara yang lain disesatkan, anak manis itu lolos begitu saja. Tidak masalah. Itu hanya peran disiplin. Tidak masalah jika aku tidak melakukannya. Jika aku bekerja lebih keras pada instrukturku, perkembangan masa depanku pasti akan lebih baik daripada dia. Tapi menurutku instruktur Li tampaknya sangat menghormatinya.
Apa gunanya instruktur Li menyukainya? Instruktur Gu membencinya. Dia akan menugaskannya ke tempat lain hanya dengan satu kalimat. Kita tidak perlu memperhatikannya. Selama kita membantu instruktur Gu menghadapinya, kita akan mendapatkan kesempatan. Kamu benar. Setelah semua orang selesai makan, Lin Yi tidak kembali ke asrama. Ia malah mencari ruang kosong dan menelepon Ji Qingyan melalui panggilan video. Apa kamu sudah makan? Dalam video, Paviliun Jiushu tampak duduk di meja makan mereka. Aku baru saja selesai makan. Aku sedang berjalan-jalan untuk membantu pencernaanku. Sudahkah mereka mengeluarkan seragamnya? Cepat pakai dan biarkan aku melihatnya. Ji Qingyan sedikit bersemangat. Mereka hanya membagikan satu set baju latihan. Kamu melihatnya di siang hari. Lupakan saja set itu. Terlalu longgar sampai-sampai tidak terlihat bagus sama sekali. Ji Qingyan mengambil sayap ayam dan memakan arlojinya. Kenapa cuma dagumu yang kelihatan? Mana mukamu? Aku baru saja akan memberitahumu tentang ini. Sebelum videonya ditayangkan secara resmi, kamu harus siap secara mental. Itu cuma video. Apa yang perlu dipersiapkan secara mental? Biarkan aku menunjukkan gaya rambut baruku. Dengan itu, Lin Yi mengarahkan kamera ke wajahnya. Ah! Ji Qingyan menjerit saat melihat potongan rambut Lin Yi. Kenapa kamu memotong rambutmu? Aturan mereka mengharuskan kita punya gaya rambut seperti ini. Beberapa dari kami terpaksa memotong rambut panjang kami. Lin Yi mengusap kepalanya. Menurutku ini terlihat cukup bagus. Apa perlu menunjukkan reaksi sebesar itu? Dengan begini, aku tidak perlu mencucinya setiap hari. Ini akan menghemat banyak tenagaku. Tidak secantik sebelumnya, tapi lebih maskulin, kata Ji Qingyan sambil mengerucutkan bibirnya. Tapi gaya rambutmu ini masih bisa diperbaiki. Nanti kalau kamu pulang, 11 akan mengantarmu ke salon untuk merapikan rambutmu. Mereka bahkan bisa membuat rambutmu terlihat lebih bagus. Apakah saya punya pilihan? Bagaimana menurutmu? Balas Ji Qingyan. Setelah itu, mereka berdua mengobrol lagi selama 20 menit sebelum menutup telepon. Mereka kebanyakan membicarakan latihan sore itu, tetapi tidak ada yang substantif. Setelah menutup panggilan video dengan Ji Qingyan, Lin Yi menelepon Liang Ruoxu. Ia menyadari bahwa wanita itu masih di kantor dan belum pulang. Wanita itu mengenakan kemeja putih dan dadanya tampak sangat bulat. Presiden Lin, apakah Anda menelepon saya saat ini untuk sesuatu? Meletakkan pena di tangannya, Liang Ruoxu tersenyum dan berkata, bukan masalah serius. Cuma gaya rambut baru. Aku mau nunjukin ke kamu. Mata Liang Ruoxu berbinar. Benarkah? Ji Qingyan terobsesi dengan penampilan, begitu pula Liang Ruoxu. Ia juga sangat memperhatikan gaya rambut Lin Yi. Saat Lin Yi awalnya ingin memiliki potongan rambut cepak, dialah yang sangat keberatan. Tentu saja benar. Aku baru saja selesai memotongnya dan hendak menunjukkannya kepadamu untuk evaluasimu. Cepat, tunjukkan wajahmu. Tentu saja. Lin Yi menggerakkan kamera, dan ekspresi Liang Ruoxu membeku. Kamu benar-benar punya potongan rambut cepak. Jangan bilang kamu kenal aku lagi nanti. Ini memalukan sekali. Bab 1650. Anjing kami bermain lebih baik daripada dia. Lin Yi menggaruk kepalanya. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa masing-masing dari mereka bereaksi begitu keras. Tidakkah menurutmu itu terlihat lebih baik? Aku merasa cukup baik. Itu sama sekali tidak menyenangkan. Liang Ruoxu mengamati sejenak dan berkomentar, tapi masih ada harapan untuk gaya rambutmu. Dulu kamu terlihat seperti bajingan, tapi sekarang kamu bisa tampil gagah dan tampan. Lin Yi, saya agak penasaran. Apa kata Presiden Ji tentang gaya rambutmu? Dia mengatakan hal yang sama sepertimu, bahwa gaya rambutku perlu diubah. Lihat, kita sudah mencapai kesepakatan. Liang Ruoxu menatap Lin Yi. Tapi kenapa kamu potong rambutmu seperti ini? Bukankah aku sudah bilang sebelumnya kalau kamu tidak bisa potong rambut seperti ini? Saya baru saja mendapat pekerjaan baru. Mereka punya persyaratan gaya rambut tertentu, jadi saya potong saja. Aku agak bingung. Pekerjaan seperti apa yang mengharuskanmu mempertahankan gaya rambut tertentu? Liang Ruoxu menatap Lin Yi dan mengamatinya. Jangan bilang kau dikurung dan dipaksa mencukur kepalamu. Sialan, tidak bisakah kau mengatakan sesuatu yang baik tentangku? Lalu apa yang akan kamu lakukan kali ini? Rahasia surga tak bisa diungkapkan. Jangan banyak bertanya. Lin Yi tidak banyak bercerita tentang pekerjaannya kepada Liang Ruoxu. Kalau tidak, Chen Bingqiang pasti akan langsung diberitahu dan langsung datang ke kantor polisi. Ini akan dengan mudah mengungkap identitasnya. Jika semua orang tahu, masalah ini tidak akan ada artinya.
Kamu baru saja selesai di Kabupaten Dongsan, kupikir kamu akan berhenti selama beberapa hari. Aku tidak menyangka kau akan membuat masalah lagi secepat ini. Petik 2. Begini, Liang Ruoksu. Kau boleh menghinaku, tapi jangan menghina pekerjaanku. Pergi, pergi, pergi. Minggir. Aku ada urusan lain. Aku tidak mau bicara denganmu lagi. Liang Ruoksu menutup telepon tanpa memberi Lin Yi kesempatan berbicara. Lin Yi mendecakkan bibirnya. Tidak bisakah wanita ini lebih lembut? Kemudian, Lin Yi mengirimkan pesan WeChat ke Li Chuhan, Wang Ying, dan Wang Cuiping. Kali ini, gaya rambut cepatnya mendapat pujian terus-menerus. Terutama Wang Cuiping. Dia tidak hanya mengatakan bahwa rambut cepat Lin Yi terlihat bagus, tetapi dia juga mengatakan bahwa dia akan tetap terlihat bagus meskipun botak. Wanita seperti ini merupakan ciri khas budaya Huaxian. Tidak peduli seperti apa penampilannya, dia tampan. Setelah mengobrol dengan para wanita, Lin Yi kembali ke asrama. Begitu dia mendorong pintu terbuka dan masuk, dia melihat Zhang Peng memegang teleponnya dan berkata dengan cara yang sangat sok. Kak, jangan khawatir. Tak masalah kalau kemampuanmu buruk. Asal aku membimbingmu, aku jamin kau akan jadi juara dalam waktu kurang dari sebulan. Yo, kakak Lin sudah kembali. Melihat Lin Yi masuk, Zhang Peng mengucapkan selamat tinggal. Apa yang kau lakukan? Kenapa ekspresimu begitu senang? Gadis yang kutemui di internet. Dia agak payah main game. Dia minta aku gendong. Kalau aku gendong, kukira kita bakal lihat percikan api. Apa kamu cukup baik? Merawat seorang gadis itu bukan pekerjaan yang baik. Setelah merawat Sugar selama 2 tahun, Lin Yi sangat memahami prinsip sederhana. Menggendong seorang gadis bukanlah tugas yang menyenangkan. Zhang Peng berpura-pura sok tahu sambil mencondongkan tubuh ke belakang dan menunjuk. Aku tidak menyombongkan diri. Lagi pula, aku hampir menjadi pemain profesional. Dari segi keterampilan dan taktik, selain pemain profesional, aku tidak takut pada siapapun. Hanya masalah waktu sebelum aku bisa membawa gadis ini ke peringkat raja. Kalau begitu, kau dianggap dewa, kata Lin Yi. Seperti apa rupa gadis itu? Dia pasti sepadan dengan usahamu. Sangat cantik, kata Zhang Peng secara misterius. Ayo, ayo, ayo. Biar kutunjukkan fotonya. Karena tidak ada kegiatan apapun, Lin Yi menghampirinya untuk melihat dan menyadari bahwa dia memang cantik, hampir setingkat dengan Zhang Zixin. Jangan gendong dia. Kurasa tidak akan ada banyak kemajuan. Penampilannya biasa saja. Dia tidak pantas dengan keahlianmu. Kak Lin, kamu agak sok tahu bilang begitu. Kamu memang cantik, tapi kamu malah bilang penampilannya biasa saja. Izinkan aku memperkenalkanmu pada seseorang yang lebih cantik. Kalau kau bisa membawanya ke peringkat raja, aku tidak tahu apakah akan ada percikan api, tapi aku bisa dengan mudah menyiapkan makanan untuk kalian berdua. Seperti apa rupa seorang gadis? Tunggu sebentar, aku akan menunjukkan fotonya. Lin Yi pergi ke profil Sugar dan menggali beberapa foto. Saya tidak yakin dengan seleramu. Zhang Peng hampir melompat dari tempat tidur. Penampilan dan bentuk tubuhnya terlalu berlebihan. Zhang Peng menatap foto Sugar seperti seorang fanboy cukup lama. Kemudian, ia membolak-balik semua foto di profil Sugar, dan matanya hampir copot. Orang-orang sepertimu yang cantik selalu punya cewek-cewek cantik di sekitar. Aku akan mengikuti jejakmu mulai sekarang. Kamu harus lebih sering mengajakku ke sana kemari. Tidak masalah. Lin Yi terkekeh. Tapi dari apa yang ku ketahui tentangnya, jika kau bisa membawanya ke pangkat raja, kesannya padamu mungkin akan meningkat pesat. Aku tak akan banyak bicara tentang apa yang terjadi selanjutnya. Kau bisa mengalaminya sendiri. Benarkah? Semudah itu. Dia juga penggemar berat pestisida, tapi levelnya agak rendah. Hasilnya tergantung pada apakah Anda bersedia melindunginya. Bukankah itu sudah jelas? Cepat kirim WeChat-nya kepadaku. Membawa gadis-gadis ke peringkat raja adalah keahlianku. Tunggu sebentar. Lin Yi mengambil ponselnya dan mengirim pesan WeChat Sugar ke Zhang Peng. Cukup beritahu dia kalau saya yang merekomendasikan kamu untuk menambahkannya, lalu ajak dia main game, dan dia akan menerima undangannya. Terima kasih, Saudara Lin, mulai sekarang, kau adalah dermawanku. Mudah diucapkan. Aku mau tidur sekarang. Apakah ada percikan api di antara kalian berdua tergantung pada kemampuan kalian sendiri. Seorang master akan menuntunmu sampai ke pintu, tapi belajar itu tergantung masing-masing individu. Jangan khawatir, Lin bro. Untuk gadis level ini, aku akan mencoba membawanya ke peringkat raja dalam seminggu. Sekilas aku tahu kamu anak muda yang baik dan penuh aspirasi. Kerja keras ya. Zhang Peng kembali ke tempat tidurnya dengan gembira. Lin Yi juga kembali ke tempat tidurnya untuk beristirahat.
Pada saat yang sama, ia mengingatkan Sugar untuk tidak mengungkapkan identitasnya. Kring kring kring. Keesokan paginya, pukul 6, alarm berbunyi. Sesuai aturan, semua orang harus bangun dan mandi. Mereka yang terlambat akan dihukum. Hukuman apa yang akan mereka terima, semuanya tergantung pada suasana hati instruktur. Mendengar dering itu, Lin Yi segera duduk dari tempat tidurnya. Namun, begitu ia bangun dari tempat tidur, ia melihat Zhang Peng duduk bersila di tempat tidurnya, menatapnya tajam. Bahkan ada lingkaran hitam di bawah matanya, seolah-olah ia tidak tidur semalam. Sial, kenapa kau menatapku seperti itu? Kakak Lin, apakah kamu yakin orang yang kamu perkenalkan padaku adalah seorang gadis dengan IQ normal? Tentu saja dia normal. Dia bekerja di universitas dan sangat cakap. Tapi tahukah kau bahwa aku, seorang raja, turun ke berlian setelah bermain dengannya sepanjang malam? Dia perempuan. Wajar saja kalau dia tidak jago main game. Dia tidak hanya buruk, saya pikir dia kurang tangan, kata Zhang Peng. Anjing kami bermain lebih baik darinya. Lin Yi terkekeh. Itu merupakan penghinaan terhadap anjing Anda. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.